Bu Ari, seorang janda berusia 49 tahun, merasa hidupnya telah berakhir setelah kepergian suaminya. Namun, segalanya berubah ketika ia mulai merasakan kehadiran yang berbeda dalam hidupnya. Ketika dia mendapatkannya kembali dari keponakannya yang bernama Aji. Awalnya, Bu Ari dan Aji hanya memiliki hubungan yang biasa saja antara tante dan keponakan. Namun, seiring berjalannya waktu, kebersamaan mereka semakin sering terjadi. Bu Ari mulai melihat Aji bukan hanya sebagai keponakan, tetapi juga sebagai teman yang bisa diajak berbagi cerita dan dukungan. Perasaan Bu Ari yang tadinya hanya menganggap Aji sebagai anak sendiri, mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Bu Ari mulai merasa tertarik pada sosok Aji ini, tetapi juga merasa bersalah, karena merasa hal itu tidak pantas. Sementara itu, Aji juga merasa terikat pada Bu Ari. Dia terpesona oleh kekuatan dan kebijaksanaan Bu Ari, yang membuatnya semakin terpikat pada wanita yang telah menjadi bagian dari keluarganya. Ketika perasaan mereka semakin sulit untuk ditahan, Bu Ari dan Aji harus menghadapi konflik internal mereka masing-masing. Mereka sadar bahwa hubungan mereka melanggar norma sosial dan akan menimbulkan banyak kontroversi di sekitar mereka. Namun, cinta tidak mengenal batas-batas atau logika. Akhirnya, Bu Ari dan Aji memutuskan untuk mengikuti kata hati mereka. Meskipun menghadapi banyak tantangan dan penolakan dari orang-orang di sekitar mereka, mereka memilih untuk sama-sama mengarungi bahtera cinta mereka. Menghadapi segala rintangan dengan keberanian dan kepercayaan. Nikmat yang tak akan datang kedua kalinya adalah kisah tentang bagaimana cinta bisa muncul di tempat dan waktu yang tak terduga, dan bagaimana keberanian untuk mengikuti hati bisa membawa kebahagiaan yang sejati, meskipun harus melawan segala rintangan yang ada. Dan inilah kisah selengkapnya. Hidup tanpa suami sebagai seorang wanita yang masih mempunyai keinginan yang tinggi tentu tidaklah mudah, seperti yang aku alami ini. Sebut saja aku Bu Ari, 49 tahun, dan di dalam kesempatan ini, aku ingin berbagi cerita yang sangat indah, tetapi juga tidak seharusnya terjadi. Karena pengalaman yang aku alami ini dengan keponakanku sendiri, sebut saja namanya Aji, 22 tahun. Sehingga sejak aku dengan keponakanku itu seringkali melakukannya, kehampaan hidupku pun lenyap sudah. Aku seorang wanita yang cukup mapan. Selama 5 tahun aku hidup tanpa suami yang telah meninggalkanku untuk selamanya karena dipanggil Yang Kuasa. Suamiku meninggalkan harta yang lumayan melimpah, sehingga untuk urusan keuangan, aku sama sekali tidak ada masalah. Agar rumah tidak terlalu sepi, aku meminta keponakanku untuk ikut tinggal di rumahku. Aji keponakanku itu, orangnya sangat sopan. Jadi aku pikir sangat menguntungkan jika ada seseorang yang ikut menjaga rumahku. Bahkan ternyata, Aji itu juga membawa berkah yang lain bagiku. Pagi itu, aku begitu segan sekali untuk bangun dari tidurku. Karena baru kemarin malam, aku kembali dari liburan ke luar negeri. Apalagi kebetulan hari itu adalah hari Minggu. Sedangkan keponakanku juga sedang libur kuliah tentunya. Hari itu aku tidur dengan memakai biji tidurku yang terbuat dari sutra halus yang berwarna putih. Dan kalau saja ada lelaki yang melihatnya, pasti spontan akan langsung terpana tentunya. Aku pandangi diriku sesaat yang mulai terlihat agak gemuk. Aku pun berpikir kalau sepertinya aku harus mulai senam lagi. Saat itu, terlihat jam sudah menunjukkan di angka 10 pagi, menjelang siang. Tetapi aku rasanya masih ingin tidur lagi. Akan tetapi, ketika aku mulai terkantuk-kantuk lagi, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di depan pintu kamarku itu. Tidak lama berselang, terdengarlah ketukan pada daun pintuku. Mendengar adanya sedikit gangguan itu, aku pun tetap diam saja. Aku pikir itu mungkin salah seorang pembantuku yang ingin menggagalkan acara tidurku. Tante, tante. Oh walah, ternyata suara keponakanku, si Aji yang memanggilku. Mau apa dia? Gumamku. Namun aku masih tetap diam tidak menjawab panggilannya itu. Aku merubah posisi tidurku dengan menghadap ke langit-langit kamarku. Selanjutnya,
Aku pejamkan kembali kedua mataku. Ketukan di pintu kamarku itu terus saja terdengar berulang kali, disertai panggilan-panggilan dari Aji. Masa bodohlah, gumamku dalam hati sambil terus memejamkan mataku. Tidak lama kemudian, aku pun dibuat kaget sendiri ketika mendengar suara pegangan pintu kamarku itu mulai diputar. Aku melirik sedikit melalui sudut mataku. Kulihat daun pintu kamarku mulai bergerak perlahan terbuka. Selanjutnya, muncullah kepala Aji yang memandang ke arahku. Aku masih tetap berpura-pura tidur. Aku tidak mau diganggu dari tidurku itu pokoknya. Tante, suara Aji terdengar berbisik. Aku masih terus saja berpura-pura tidur. Ku pejamkan mataku semakin erat. Beberapa saat kemudian, aku tidak lagi mendengar suara apapun. Akan tetapi, tiba-tiba saja, alangkah terkejutnya aku ketika aku merasa ada sesuatu yang bergerak di. Segera aku berusaha melihat melalui sudut mataku, astaga. Ternyata Aji sudah berada di samping tempat tidurku. Dengan sorot matanya yang sedang tertuju mengagumi keindahan yang terlukis dari demikian. Aku melihat tangannya, sudah meraih bagian bawah demikian itu. Hatiku saat itu pun spontan jadi semakin berdebar-debar. Kulihat Aji beberapa kali menelan ludahnya. Dengan perlahan, Aji mulai bergerak semakin berani. Dek-dik-duk, detak jantungku semakin berdebar tak karuan. Mau apa dia? Pikirku kala itu, tapi aku terus saja berpura-pura tidur. Tante, suara Aji terdengar agak keras. Mungkin keponakanku itu sedang mencoba memastikan apakah tidurku betul-betul nyenyak atau bagaimana. Sebagai seorang wanita yang masih normalisasi, tentu saja saat itu, aku juga merasa penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Aji yang masih begitu muda itu. Apalagi sudah cukup lama, aku tidak memperolehnya dari seorang lelaki. Jujur saja saat itu, aku berharap sekali, Aji itu akan semakin nekat di dalam usahanya meruntuhkan imanku. Karena terus terang saja saat itu, imanku sudah berada di titik 0%. Demi mewujudkan keinginanku yang semakin meningkat itu, aku memutuskan untuk terus berpura-pura tidur. Beberapa saat kemudian, aku sadari kalau kenekatan Aji itu ternyata seperti apa yang aku harapkan. Selanjutnya Aji sudah mulai berusaha untuk membuat suasana di pagi hari menjelang siang itu semakin romantis. Jantungku spontan saja semakin bergemuruh di saat itu. Tapi lagi-lagi, aku masih saja terus saja mencoba sedamai mungkin dalam tidurku. Saat itu aku berharap, semoga saja Aji tidak curiga dengan kepura-puraanku saat itu. Pada saat aku merasakan ada yang begitu dekat, segera aku buka sedikit mataku. Buset, ternyata Aji sudah dekat sekali dengan impiannya. Dengan segera, aku atur NVSKO selembut mungkin. Aji yang merasa kalau semua usahanya saat itu dirasa aman, semakin berlanjut dengan usahanya itu. Perlahan namun konsisten, Aji terus berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya saat itu. Sehingga aku yang sudah cukup lama tidak mendapatkan perlakuan yang seperti itu dari PRL, tentu saja merasa sangat tersanjung dan mudah sekali. Mimpiku itu meningkat semakin tinggi. Hari itu, aku merasa benar-benar sangat merindukan kasih sayang dari seorang PRL. Aku pun memutuskan untuk terus diam sampai saatnya tiba. Aji sepertinya sudah tidak lagi memikirkan resiko apa yang akan dia dapatkan saat itu. Aku sudah dia perlakukan layaknya istrinya saja. Sebenarnya aku sudah ingin mengeluarkan suara-suara indahku akibat dari apa yang dikerjakan oleh Aji itu. Tapi aku takut kalau nantinya malah membuatnya ketakutan dan menghentikannya. Dengan berat hati akhirnya aku pun menerima semua yang menyenangkan itu dari Aji dalam diam. Ternyata dengan diamnya aku itu, membuat Aji semakin berusaha membuat dirinya dan diriku berbahagia. Sungguh tidak aku bayangkan sebelumnya, kalau ternyata keponakanku sepintar itu. Dan yang tidak pernah terpikirkan olehku adalah, ternyata keponakanku selama ini memendam keinginan yang begitu besar terhadap aku. Semakin lama, aku pun semakin tidak kuasa untuk terus bersandiwara. Aku harus mengakhiri sandiwaraku itu. Aku sudah sangat terbawa dalam suasana romantis yang diciptakannya. Segera saja aku buka kedua mataku, seraya berusaha untuk duduk dan berkata, Aji,
ngapain kamu? Akan tetapi, sungguh tidak aku sangka, kedua tangan Aji spontan menekan pundakku. Sehingga aku pun kembali terbaring. Dan dengan tidak membuang-buang waktu lagi, Aji langsung melanjutkannya. Aku masih saja berpura-pura menolak, akan tetapi Aji juga tidak mudah menyerah. Maafkan saya Tante, ucap Aji seraya memandangku dengan pandangan penuh pengharapan. Kamu kan masih muda Aji, sedangkan Tante ini kan sudah tua, sahutku seraya tersenyum. Tapi saya sudah lama suka dengan Tante, saya janji akan membuat Tante bahagia, jawab Aji dengan serius. Kamu ini Aji, ada-ada saja, ya sudahlah terserah kamu sajalah, sahutku masih pura-pura jual mahal, seraya menghela nafasku dengan panjang. Padahal sebenarnya aku sudah sangat mengharapkan agar Aji itu segera menyirami kekeringan yang selama ini aku rasakan dan aku tanggung sendiri. Mendapatkan jawabanku yang seperti itu, Aji pun seperti mendapatkan lampu hijau. Alangkah terkejutnya aku ketika kami berdua sudah bersiap akan ke sesi yang lebih jauh. Aku mendapatkan pemandangan dari keponakanku itu dengan nyata di depan mataku. Spontan saja keinginanku semakin meningkat, dan aku merasa semakin tidak sabar untuk bisa segera menerima itu semua dari Aji. Tante diam saja ya, ucap Aji seraya mulai berusaha melambungkan angan-anganku. Sehingga aku saat itu benar-benar melayang-layang akibat apa yang diberikan Aji saat itu padaku. Sehingga aku menjadi benar-benar kagum dengan cara kerja Aji itu, dan semakin berharap agar secepatnya Aji itu menyempurnakannya. Aji suka ya? Tanyaku seraya mengerling padanya yang keasikan di bawah sana. Aji suka sekali Tante, jawab Aji dengan pandangan matanya yang menggemaskan. Dengan penuh kasih sayang, aku cubit hidungnya itu. Selanjutnya, Aji bergerak perlahan mensejajarkan oposisinya denganku. Tante, bolehkah? Tanya Aji penuh harap. Aku pun hanya mengangguk dan tersenyum. Mendapatkan lampu hijau dariku itu, Aji pun segera berusaha untuk proses penyempurnaan. Dengan sukacita, aku bantu Aji dalam prosesi itu, sehingga prosesnya pun menjadi sangat mudah. Akhirnya hari itu jiwaku yang kering selama ini pun terobati sudah oleh Aji. Hari itu aku dengan keponakanku itu pun terus mengulanginya. Kebahagiaan yang aku dapat hari itu dari Aji benar-benar sangat berarti. Aku semakin sayang dengan keponakanku itu. Ada saja situasi dan cara-cara yang baru setiap kali kami melakukannya. Sehingga aku dan keponakanku itu sama-sama keterusan. Sekian dan terima kasih. Dalam kesempatan kali ini, aku Dinis akan menceritakan sebuah kejadian di mana aku akhirnya mendapatkan sebuah persembahan yang sangat luar biasa dari Bu Santi dosenku. Sejak aku kuliah pakai sedan hitam pemberian dari mamaku ini, mahasiswi yang sekampus denganku, jadi banyak yang suka melayangkan tatapan dan senyum yang mempesonakan. Tapi aku pakai sedan hitam ini bukan mau nyari pacar. Katro banget rasanya nyari pacar dengan mobil doang, apalagi ini kan mobil pemberian orang tua. Aku malah suka sebel kalau lihat wanita yang tadinya jutek, mendadak bermanis-manis setelah tahu aku punya sedan mahal ini. Entah seperti apa sikapnya kalau aku kuliah pakai motor bebek lagi. Walau begitu, pada suatu saat aku mengalami kisah yang tak terduga dengan Bu Santi dosenku. Sore itu, aku sudah selesai kuliah dan sedang mengendarai mobilku yang aku parkir di pinggir jalan. Karena mahasiswa tidak boleh parkir di dalam areal kampus. Tiba-tiba pandanganku tertuju pada seorang wanita muda cantik yang tak lain, dia adalah Bu Santi, dosenku yang sudah lama menumbuhkan rasa simpatiku. Mungkin dia sedang menunggu jemputan, atau mungkin juga sedang menunggu angkot. Kuhentikan mobilku di depan Bu Santi sambil membuka jendela sebelah kiri. Mau pulang Bu? Tanyaku. Bu Santi membungkuk dan melihat ke dalam mobilku. Dinis, sahutnya. Dia, Ibu mau pulang? Ayo Bu, saya anterin aja, ajakku. Rumahku jauh di luar kota Denis, jawabnya. Biarin aja, sahutku sambil membuka pintu depan sebelah kiri. Di luar provinsi juga saya anterin sampai rumah ibu kok. Jangan khawatir, candaku. Beneran nih mau nganterin sampai rumah? Tanya dosen cantik itu,
setelah duduk di samping kiriku, sambil mengenakan seatbelt. Harum parfum pun tersiar ke rongga hidungku. Khusus untuk ibu, saya siap mengantarkan kapanpun dan kemanapun, sahutku sambil memindahkan tongkat matik ke D. Oh iya, enak dong. Kapan-kapan bisa minta diantar sama mahasiswa yang ganteng dan baik hati begini, ucapnya. Siap bu, asalkan gak ada yang marah saja, ucapku. Siapa yang marah? Suami belum punya, pacar pun gak punya, jawabnya. Kirain ibu sudah punya suami, sahutku. Belum laku-laku Denis, ucapnya. Tapi pacar aja sih mungkin sudah punya, tanyaku. Aku jomblo Denis, dulu waktu masih SMA pernah punya pacar. Tapi begitulah, gak enak punya pacar yang selalu mengatur segalanya. Apalagi kalau sudah jadi suami, ucapnya. Wah, bisa nyelip dong aku bu, ucapku. Nyelip kemana? Tanyanya. Ke hati Bu Santi lah, jawabku. Kamu bisa gombal juga ya, ucap Bu Santi mencubit lenganku. Aku serius bu, soalnya di antara dosen-dosen, Bu Santi yang paling kusukai. Makanya sekarang serasa ketiban rezeki nomplok, karena ibu mau dianterin olehku, kataku. Masa Sil, sudah segitunya perasaanmu padaku, tanyanya. Kalau iya, ibu keberatan gak? Tanyaku balik. Keberatan sih gak, tapi kamu kan masih sangat muda, umurmu berapa? Ucapnya. 18 bu, jawabku. Tua, berarti 8 tahun lebih muda dariku, ucapnya. Ibu baru 26 tahun. Sudah S2 ya, hebat sekali, ucapku. S2, aku dapat setahun yang lalu, jawabnya. Waduh, berarti S2-nya diraih waktu usia gak muda-muda amat kan. Di Amerika malah ada yang umur 17 tahun, sudah S3 loh, ucapnya. Wah itu sih jenius banget bu. Tapi program percepatan pendidikan hanya ada di Amerika aja kan? Tanyaku. Iya, di negara lain belum ada, jawabnya. Ibu jadi dosen belum ada setahun kan? Tanyaku. Iya, baru 9 bulan, jawabnya. Berarti aku harus deket terus sama ibu nih, ucapku. Lo kenapa bisa gitu? Tanyanya. Supaya lulus S1 secepatnya, tapi ada yang lebih penting lagi bu, ucapku. Apaan tuh? Tanyanya. Untuk mewujudkan hayalanku selama ini, ucapku. Hayalan apa? Nanti aku jadi serius loh Denis, ucapnya. Aku juga serius bu, serius mikirin ibu sejak lama, ucapku. Masa sih, kamu terlalu muda bagiku Denis, ucapnya. Aku ini termasuk pengagum wanita yang lebih tua dari bu, lagian ibu kan masih muda, baru 26 tahun, 30 juga belum, ucapku. Bu Santi memegang tangan kiriku yang nganggur, karena mobilku metik. Terasa damai rasanya jiwaku ketika itu. Sepertinya Bu Santi mulai mengerti dan menerima apa yang sedari tadi aku sampaikan dengan jujur kepadanya. Membuat jantungku berdegup, aku tidak berani berkomentar. Saat itu mobilku sudah sampai di batas kota, kularikan terus keluar kota. Aku jadi merasa tersanjung sama kamu Denis, ucap Bu Santi sambil menyandarkan kepalanya di bahuku. Tapi tetap saja aku merasa malu, karena tersanjung oleh ucapan pria yang masih belasan tahun, ucapnya lagi. Kusahut dengan perasaan pedih ucapannya itu. Mendingan juga yang sama belasan tahun, dibandingkan dengan 40 tahunan sih bu, ucapku. Iya sih, tentu saja kamu lebih fresh daripada bapak-bapak sesama dosen sih. Tapi, kalau kelihatan orang lain, pasti aku diketawai. Dianggap seneng daun muda, ucapnya. Gak usah dilihat-lihatkan sama orang lain dong bu, ucapku. Kamu bisa merahasiakannya, tanyanya. Bisa bu, percayalah, jawabku. Di kampus harus bersikap seperti biasa aja ya, bisa, ucapnya. Bisa, di kampus aku tetap akan bersikap sebagai mahasiswa kepada dosennya, seperti mahasiswa yang lain, ucapku. Tiba-tiba Bu Santi memberikan satu kejutan di TV-ku, membuatku kaget bercampur senang. Mendadak Bu Santi berkata, itu ada apotek. Berhenti dulu sebentar ya Denis. Ibu mau beli vitamin, ucapnya. Iya bu, sahutku sambil mengurangi kecepatan mobilku. Lalu menghentikannya tepat di depan apotek itu. Tunggu sebentar ya, ibu cuma beli vitamin, kata Bu Santi sambil membuka pintu mobilku di samping kirinya. Lalu kubiarkan ia turun dan melangkah ke dalam apotek itu. Tak sampai 10 menit Bu Santi sudah masuk lagi ke dalam mobilku.
Cepat sekali Bu, udah dapat vitaminnya, tanyaku. Sudah, sahutnya sambil memasangkan kembali seat belt. Oh iya, tadi ada yang belum kutanyain sama Denis, ucapnya. Soal apa Bu, tanyaku. Denis belum punya pacar kan, tanyanya. Udah dapat sih Bu, jawabku. Orang mana? Tanya Bu Santi penasaran. Ini yang lagi duduk di sampingku, jawabku. Bu Santi ketawa cekikikan, tampak senang sekali kelihatannya. Tapi aku merasa berat Denis, ucapnya. Berat apanya? Tanyaku. Berat menolakmu, satu-satu ya, tinggal satu lagi, ucapnya. Apalagi? Tanyaku. Gak apa-apa sayang, ucap Bu Sinta ketawa cekikikan lagi, lalu bertingkah menjuah lagi. Lengan kiriku pun meraih bahu kirinya sambil berkata, gak nyangka, hatiku bakal sebahagia ini Bu, kataku. Bu Santi menanggapinya dengan demikian kelium tangan kiriku. Lalu ku hidupkan musik untuk membuat suasana semakin romantis. Setengah jam kemudian, mobilku sudah kubelokkan ke sebuah rumah minimalis yang begitu artistik penataannya, termasuk perkarangannya yang berbentuk taman kecil dengan tanaman hiasnya yang ditata secara artistik pula. Ayo mampir dulu, sekalian melanjutkan obrolan di jalan tadi, ajak Bu Santi sebelum turun dari mobilku. Gak apa-apa nih, aku mampir ke rumah ibu, tanyaku dengan nada ragu, padahal gak ragu. Gak apa-apa, mau ngihuinep juga boleh kong, ucapnya. Serius nih, tanyaku. Sangat serius, di rumah ini kan penghuninya cuma 2 orang, aku dan pembantuku, jawabnya. Kirain tinggal sama orang tua, ucapku. Orang tuaku jauh di seberang lautan sana, kapan-kapan kita main ke sana ya, ucapnya. Boleh, asalkan pas pada saat liburan panjang, jawabku. Lalu kami masuk ke dalam rumah yang tertata rapi luar dalamnya ini. Begitu berada di dalam rumahnya, Bu Santi menutupkan pintu depan, lalu mendekatiku dari belakang sambil berkata, aku mulai jatuh hati padamu Denis, ucapnya. Jatuh hati apa jatuh cinta? Tanyaku tanpa menoleh ke belakang. Ya sama aja dong, jatuh hati berarti jatuh cinta, ucapnya. Dalam keadaan masih sama-sama berdiri, aku berputar jadi demikian dengan Bu Santi. Dan tanpa keraguan lagi, ku berikan jawaban atas kata-kata cinta itu. Bu Santi pun membalasnya dengan bersemangat. Sekitaran 5 menit kemudian, Bu Santi berkata, silahkan duduk dulu ya, aku mau ganti baju dulu. Iya Beb, sahutku. Apa? Tanyanya. Iya Beb, jawabku. Denis, bahagianya aku mendengar kamu memanggilku Beb, ucapnya. Kan kita harus saling membahagiakan satu sama lainnya, sahutku sambil tersenyum. Tanpa canggung lagi, Bu Sinta pun bersikap menjuah layaknya pada pasangannya padaku. Kemudian, masuk ke dalam kamarnya, meninggalkanku di ruang tamu. Aku pun duduk di sofa putih ruang tamu, sambil mengamati keadaan di sekitarku. Kelihatan sekali bahwa pemilik rumah ini seorang yang berpendidikan tinggi. Selera intelektualnya tampak dari penataan rumahnya, baik indoor maupun outdoornya. Agak lama aku menunggu di ruang tamu, namun akhirnya Bu Santi muncul juga, mengenakan datuar yang bikin aku terpana. Mau minum apa Denis sayang? Tanyanya sambil tersenyum. Gak usah ngerepotin Babe, sahutku. Tapi kalau ada sih, minta black coffee aja, tanpa gula, ucapku lagi. Pahit dong, kalau tanpa gula sih, sahutnya heran. Kata para ahli, kopi itu akan bermanfaat tapi jangan pakai gula, ucapku. Oh gitu ya, sebentar aku bikinin kopinya dulu ya, ucapnya. Iya Beb, sahutku membuat Bu Santi mengerling nanjar, membuatku semakin gemes. Bu Santi pun masuk ke dalam untuk membuatkan pesananku. Beberapa saat kemudian, Bu Santi sudah muncul lagi, bersama seorang pembantu yang membawakan secangkir kopi panas dan 2 piring snack. Bu Santi pun duduk di sebelah kiriku, sambil berkata, silahkan diminum Yang. Mendengar kata Yang terlontar dari mulut dosen cantik itu, jiwaku terasa berdenyut. Lalu kuteguk kopi yang masih mengepul itu seteguk. Nihuinep aja di sini ya, kata Bu Santi sambil memeguhang tangan kiriku. Kalau kamu mau ngihuinep di sini, kita kan bisa semakin dekat nanti, ucapnya lagi. Kalau TDR di hammer yang sama dengan Bu Santi sih, aku mau, ucapku. Nah lo, sekarang manggil ibu lagi,
Aku kan belum punya suami, apalagi punya anak. Masa sih dipanggil ibu terus, ucapnya. Biar bagaimana Bu Santi kan dosenku, ucapku. Di kampus aku memang dosenmu, tapi di sini, aku ini wanita yang sudah jatuh cinta padamu sayang, ucapnya. Aku tersenyum. Mau kan ngihuinep di sini, tanyanya. Mau Beb, jawabku. Tadinya aku mau nyiapin hammer lain untukmu, tapi ya sudah. Sekarang aja kita ke hammer yuk sayang, ucap Bu Santi seraya menuntunku. Aku pun mengangguk sambil tersenyum. Bu Santi membawa cangkir kopi dan piring kecilnya sambil berkata, minuman dan snacknya dibawa ke hammerku aja ya. Iya, sahutku sambil membawa 2 piring berisi snack itu, lalu mengikuti langkah Bu Santi ke dalam hammernya. Pada waktu berjalan itu, dari belakang Bu Santi, aku menyaksikan panorama dan sangat indah. Dan sebentar lagi semua itu akan aku dapatkan. Setibanya di dalam hammer, kopi dan snack itu aku letakkan di atas meja kecil yang membatasi 2 buah sofa putih. Ketika Bu Santi masih berdiri, aku pun membisikinya. Gaun TDR-nya indah banget. Gaun ini baru sekarang kupakai, tadinya malas makainya. Tapi untuk kamu, aku sengaja memakainya, ucapnya. Kalau aku jadi tertarik karenanya, gimana? Tanyaku. Laksanakan saja sayang, aku memang akan menyerahkannya padamu malam ini. Kalau kamu mau, jawabnya. Hah? Beneran nih? Tanyaku. Beneran, aku memang sudah berjanji di dalam hati, akan menyerahkannya kepada lelaki yang kucintai dan mencintaiku, ucapnya. Aku memang mencintaimu Beb, tapi untuk menikah masih lama. Mungkin kalau usiaku sudah dekat-dekat 30, baru aku mau menikah, ucapku. Menikah masih lama, tapi kalau menikah sih malam ini, juga bisa kan? Tanya Bu Santi sambil mencubit perutku. Iya sih, sekarang juga aku mau Beb, tapi bagaimana kalau sampai nanti ibu isi? Tanyaku. Bu Santi malah tersenyum. Tadi aku beli dulu vitamin di apotekan. Nah sebenarnya, tadi aku sekalian beli pil itu, ucapnya. Oh iya, seruku senang bukan kepalang. Kamu serius Beb? Tanyaku. Iya Yan, tapi ada alasan kuat kenapa aku mau menyerahkannya padamu, ucapnya. Apa tuh alasannya? Tanyaku. Aku mau dijodohkan dengan lelaki yang membiayai kuliah S2-ku. Di satu sisi aku merasa berhutang budi padanya, tapi untuk dijadikan istrinya, alamak, usianya 2 kali usiaku Denis, ucapnya. 52 tahun, tanyaku. Yah kira-kira segitulah. Yang sangat menyedihkan, aku hanya dijadikan istri ketiganya, ucapnya. Wow jangan mau dong Beb, kalau merasa berhutang budi sih, bayar aja dengan duit senilai dengan biaya kuliah itu, ucapku. Tapi sejak aku masih di SMP pun, dia sudah banyak memberi uang kepada orang tuaku secara rutin. Kalau semuanya dijumlahkan, pasti jatuhnya miliaran rupiah, jelasnya. Aku cuma terbengong mendengar curhatan Bu Santi itu. Karena itu, aku berjanji di dalam hati akan menyerahkannya kepada orang yang kucintai dan mencintaiku. Karena itu, aku akan menyerahkannya padamu. Tapi kamu tidak usah memikirkan soal pernikahan segala. Aku sendiri pun belum ingin cepat-cepat bersuami. Banyak lagi yang Bu Santi katakan, tapi intinya sudah ku mengerti semua. Bahwa seandainya pun dia harus menikah dengan lelaki tua itu kelak, dia harus bersenang-senang dulu di masa mudanya denganku. Oke, apapun alasannya, yang pasti kita akan saling berbagi sekarang kan, ucapku. Iya sayang, kalau kita memang berjodoh, bisa saja kelak kita menjadi suami istri. Tapi kalau jodohku harus dengan lelaki tua itu, berarti dia hanya akan kebagian sisa-sisamu sayang, ucapnya. Lalu dengan penuh semangat, aku dan Bu Santi pun menghabiskan sisa malam itu, hingga pagi menjelang. Aku sungguh tidak menyangka akan mendapatkan suguhan durian yang sedang masak di pohon dari Bu Santi, dosen yang selama ini menjadi idolaku. Oke kawan, aku tak lanjut dulu dengan Bu Santi ya. Dan kita lanjutkan kembali ceritaku esok hari. Bersambung, lanjut ke episode selanjutnya. Terima kasih, sampai berjumpa.